Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Yudi Malyakin. Saya adalah santri dari Pondok Pesantren Jamsul Islami. Saya di sini akan menerangkan tentang faslun man intaqodo wudu'uhu haramun alaih. Atau pasal-pasal yang menjelaskan tentang perkara yang diharamkan bagi seseorang yang wudunya itu rusak, entah kodo atau wudunya itu batal. Jadi yang diharamkan itu ada arba'atu asya, ada empat perkara. Adapun yang pertama yaitu wat-tawafu, yaitu tawaf, was-sholatu, dan yang kedua yaitu sholat. Jadi seseorang yang wudunya itu batal itu tidak boleh melakukan sholat dan tidak boleh melakukan tawaf atau memutari Ka'bah. Jadi ketika seseorang itu wudunya rusak, maka tidak boleh melakukan sholat dan tawaf. Adapun dua lagi yaitu wamashu mushafin, yaitu memegang mushaf atau dalam kurung memegang Al-Quran. Jadi ketika memegang saja tidak boleh, maka wahamaluhu, maka membawa mushaf juga tidak boleh. Jadi kita memegang mushaf saja itu tidak diperbolehkan ketika kita wudunya itu rusak atau wudunya kita itu batal. Maka wahamaluhu, maka membawanya juga tidak boleh. Wa yahrumu ala junubi sitat puasa. Dan adapun perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika kita memiliki hadas besar atau hadas jinabah, yaitu ada sitatu asya. Yang pertama yaitu yang pasti as-sholat, yang pasti itu sholat. Jadi seseorang yang memiliki hadas jinabah itu tidak diperbolehkan sholat. Dan sama yaitu tawaf, tawaf juga tidak boleh. Dan sama lagi wamasul mushafi wahamaluhu. Jadi orang yang tidak yang memiliki hadas jinabah itu empat perkaranya itu sama dengan seseorang yang itakodo wudu, yaitu seseorang yang wudunya itu batal. Empat perkaranya itu sama. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga masul mushaf, dan yang keempat wahamaluhu, keempatnya itu membawa mushaf. Tapi ada tambahan dua, yaitu walubutu fil masjid, yaitu berdiam di masjid, dan qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi yang mempunyai hadas jinabah sama dengan seseorang yang takut wudu, cuma tambahan dua perkara. Dan ada punya lagi wa yahrumu bil haidi, yaitu konteksnya seseorang yang mempunyai haid, khususnya bagi kaum wanita yang mengalami haid, yaitu asyaratu asya'a, yaitu ada 10. Dan yang enam dari wa yahrumu haid itu sama konteksnya dengan seseorang yang memiliki hadas jinabah. Jadi ketika wayahrumu ini sesuatu yang diharamkan itu berkaitan. Yang pertama itu seseorang yang rusak wudunya, dan yang kedua seseorang yang memiliki hadas jinabah, dan yang ketiga itu wayahrumu bil haid, seseorang yang memiliki haid atau sedang mengalami haid. Itu ada 10 perkara. Yang enamnya itu adalah sholat, tawaf, dan masul mushaf, wahamaluhu. Dan yang ke 56-nya
8, 9, 10. Yang keempatnya yaitu yang pertama wasaumu. Jadi seseorang yang memiliki haid, sedang mengalami